harusnya pencegahan itu sudah dilakukan. Jika 2023 sudah ada prediksi, mengapa kejadian ini bisa berulang kembali, Pak? Nah, dalam halaman 7 hasil identifikasi tim BSSN nomor 2 bahwa ditemukan belum tersosialisasikannya hal ini dari metode pengamanan PDNS 2, tata kelola kebijakan keamanan teleworking, serta kurang terkoordinasinya dalam hal pengelolaan aset yang artinya ini ada mismanagement dalam hal pengelolaan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Padahal menyangkut keamanan hingga menyebabkan permasalahan pelayanan pengelolaan pusat data nasional. Memang Pak Wamen juga di dalam rilis yang saya baca ya tentang tuntutan untuk membayar 8 juta US dollar itu, ada statement yang Bapak sampaikan kebocoran data itu tidak akan dipublish. Dari mana garansinya? Kalau kita bayar 100,7 miliar itu, apa garansi 131 miliar lebih itu, apa garansinya data kita bisa kembali secara utuh, kemudian betul-betul itu terjaga? Itu garansinya apa? Kan ini sesuatu hal yang penting juga karena kita sudah mengatakan kepada masyarakat karena tidak akan ada kebocoran data, dijamin. Kenapa itu bisa ada jaminan dan bagaimana skema yang akan dilaksanakan itu. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iliza. Kita senang sekali ketambahan meskipun sementara. Sampai hari apa Ibu? Sampai hari ini, tapi ada tambahan perempuan di sini hanya 4 orang perempuan, jadi hari ini jadi 5. Ibu Wali Kota Banda Aceh yang sekarang sudah menjadi anggota DPR. Terima kasih. Berikutnya Pak Helmi Faisal Zaini, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibu Ketua, pimpinan, anggota Komisi 1, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Kepala BSSN, dan segenap jajaran. Saya ingin baca hadis yang diminta oleh Pak Bupati kita, Pak Mukhlis. Ya, idza wusidal amru ila ghairi alhi faqtadir sa'ah. Jadi kalau sesuatu itu diserahkan pada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Nah, kita semua sedih hari ini membaca bahwa pusat data nasional kita ini dihack, bahkan diancam untuk minta tebusan. Padahal kita semua sudah punya apa yang disebut sebagai pakem kita, bahwa negara tidak boleh kalah oleh ancaman-ancaman apapun. Terlebih di Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 itu telah memandatkan otoritas sepenuhnya kepada Kominfo ya, untuk mengelola pusat data nasional ini agar aman, agar terjaga. Nah, maka saya kira ini bukan soal minta maaf. Minta maaf itu mungkin masalah etis, ya. Tetapi ini ada pelanggaran dari konstitusi yang sudah kita sahkan. Ya. Nah, maka tentu saja masyarakat dan kita semua ini menimbulkan apa yang disebut sebagai distrust. Ini karena Pak Jenderal tadi harus bahasa Inggris, saya juga bahasa Inggris juga ini. Ya, menimbulkan ketidakpercayaan. Why? Kita semua sudah menyampaikan dan tentu saja dari 282 kementerian lembaga ya, yang sudah terkoneksi di pusat data nasional ini berharap data ini bisa terjaga dengan aman. Tadi Kepala BSSN sebetulnya sudah mengindikasikan ya, bahwa ransomware itu akan melakukan hack dan seterusnya. Nah, apakah tidak ada ya, standar operasional prosedur ya, dari Kominfo dan BSSN ya, terhadap mungkin melakukan simulasi. Kira-kira kalau kita ini dihack, kehilangan data, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kembali ke manual, ataukah seluruh stakeholder yang ada ini betul-betul mereka menghidupkan kembali ya, backup data yang seharusnya sejak awal itu
sudah menjadi SOP. Ya, ketika mereka akan menginput data di PDN, sebelumnya mereka juga harus melakukan backup data terlebih dahulu, menjaga kekhawatiran seperti apa yang hari ini terjadi. Ya. Jadi ini bukan soal negara lain kena, kita juga kena, ini bukan soal itu. Ya. Tapi soal bagaimana kita ini betul-betul mendapat amanah dari rakyat, dari masyarakat untuk bisa menjaga keamanan data nasional kita.